kadang orang kalau lagi menghadapi kekecewaan dan kemarahan terbesar itu kan nggak bisa ngeluapin. Disitulah dokter spesialis Ade Govinda membantu Anda untuk meluapkan semuanya. Dan untuk kalian yang sudah pernah merasakan menjadi pasien-pasien dari Bapak Ade, bersiaplah karena album Blue buat penyanyinya pun bahkan sampai takut untuk membawakan karena apakah saya bisa menjaga emosi yang tepat untuk dan tidak larut dalam membawakan album ini. Hatimu libatkan yang lain, membuat cintamu terbelah jadi dua. Batinmu libatkan yang lain, merasuk hatimu. Jiwaku rusakan hatimu libatkan yang lain. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Hampir 10 tahun yang lalu, atau pas 10 tahun yang lalu, penyanyi ini muncul di ajang pemilihan bakat menyanyi di salah satu televisi swasta Indonesia. Hari ini beliau datang bersama komposer, musisi, kondang, beragam penghargaan diterima. Betul. Amin. Banyak banget prestasinya Sobat TK. Kita sambut Ade Nurulyanto dan Gloria Jessica Guntur. Wow, lengkap sekali. Minum dong. Horas. Gaya penyanyi mah yang bukan begini nih. Sekali teriak langsung habis ya. Emang gitu ya Mas Ade ya? Menurut modong dah. Menurut Mas Ade nggak cocok ya kalau tiba-tiba sekali teriak langsung habis gitu. Jadi Mas Ade boleh cerita, Mas Ade itu Mbak Glo Jazz terakhir kesini sama Aisyah Retno. Oh ya, Aisyah Retno ya. Akhir 2025. Iya betul sekali. Sekarang gandeng Mbak Glo Jazz. Sobat Tiga tahu nggak nih dulu tampil di ajang pencarian bakat apa nih Gloria Jessica nih? The Voice Indonesia 2016 ya, bener ya? 2016, betul. Jadi ini perayaan 10 tahun apa gimana? Sebenarnya setahun setelah ajang pencarian bakat nih Sobat DK, Gloria Jessica itu katanya ketemu, dihubungi sama Ade Nurulyanto, Ade Govinda. Boleh lah, biar cerita sendiri lah. Ini namanya jodoh Sobat DK, jodoh berkarya ya. Jadi perjalanan jauh itu akhirnya menemukan kembali Mas Ade dan Glo Jazz. Yes. Lewat single ini nih, single terbelah jadi dua. Jadi apa ya namanya? Detak jantung Single pertama. pertama ya? Iya, Single benar. pertama Dari menuju album ya? Dari rentetan ya. Siapa yang mau cerita duluan, monggo? Kade boleh. Oke, jadi ya itu tadi yang awalnya dia Glo Jazz itu di The Voice.
terus setelah di The Voice dia rilis lagu judulnya Dia Tak Cinta Kamu tuh Mas. Itu menurutku dia bernyanyi sangat bagus di lagu tersebut. Berikut juga lagunya bagus sekali menurutku. Mas Ade saat itu memang melihat atau Aku lupa yang memantau? Iya, gue jadi The Voice tahu, tapi maksudnya belum yang terlalu aware. Terus pas dengar single itu baru gila nih, bagus banget nih penyanyi. Nah akhirnya dari situ aku chat Glow Jazz. Ya aku bilang aku pengen banget laguku dinyanyiin kamu. Kayaknya tipe-tipe laguku tuh cocok atau kita kolaborasi. Nah itu 2018 atau 17 kayaknya. Ya tapi kan saat itu masih sama-sama sibuk. Terus akhirnya dia juga waktu itu label to label belum zaman untuk kolaborasi atau bisa ide. Akhirnya kita ngobrol lagi di atas 2020, kayak 2022 apa 23 dia baru nikah dan baru nikah. Lahir anak. Itu Jadi 2024. iya. Itu bahkan fase ketiga tuh. Iya. Wah. Pokoknya ada aja memang maksudnya bukan dibikin-bikin, tapi memang Iya. dia benar-benar kayak kalau perempuan kan habis lahiran aku tahu banget Mas. Betul. Apalagi waktunya susah kan. Dia bilang nanti dia takutnya nggak fokus. Benar juga sih, menurutku sangat masuk akal. Akhirnya oke, nungguin lagi. Akhirnya di 2025 Februari kita ketemu benar-benar ketemu muka. Terus gue bilang Jess, gue tuh pengen banget kolaborasi. Bahkan lagu Terbelah Jadi Dua ini lagu yang sama dengan di 2017 aku mau ada lagu yang kayaknya cocok buat dia gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita take vokal waktu itu 2 lagu untuk nyari 1 single. Habis 2 lagu jadi kayaknya keterusan. Sebelum sampai sana. Benar tapi. Mas Ade itu emang jadi selama pertama kali komunikasi 8 2017 tahun gua. itu. Nah, itu memang akhirnya karena kesibukan juga terus terlupakan ini Gloria Jessica ini. Atau tetap dalam masuk radarnya ini, gue tetap harus ngincer dia. Tetap aku bilang kayak ke manajerku tuh udah lama aku bilang aku paling pengen kolaborasi sama Glow Jazz, gue bilang. Nah makanya di saat ini akhirnya terjadi untuk album ini aku juga memang tidak berkolaborasi dengan yang lain karena benar-benar pengen fokus apalagi album kan. Dan ya kecuali yang sudah terjadi dan belum rilis ya itu beda. Tapi pas pengerjaan ini memang nggak ada yang ngerjain yang lain sih. Sampai detik ini, sampai podcast ini berarti udah baru tadi pagi aku nyelesain take gitar lagu ke-8 dari 10 ya untuk albumnya Gloria Jessica. Pokoknya kita berdua, nama berdua, albumnya nama Blue. albumnya. Jadi ini kolaborasi Kolaborasi. Gloria Jessica di Govinda. Mungkin juga pertama di Indonesia 2 musisi membuat 1 album. Biasanya kan penyanyinya banyak atau untuk yang bekerja sama dengan produser atau komposernya. Kalau ini emang aku pengennya dia aja udah. Jadi ada nantinya insya Allah ada 10 atau 11 lagu patah hati yang paling patah hati lah. Cocok sama adikku juga ya, melankolis ya, spesialis. Betul. Mas Ade, tapi kan suaranya saat itu Gloria Jessica yang The Voice itu dengan yang hari ini kan beda, pasti ada bedanya. Dulu masih single, sekarang udah ibu-ibu gitu loh. Itu jadi ini nggak jadi apa, Mas Ade ngerasa tetap sama aja kok? Enggak sih, sama aja sih menurut gue ya. Sama aja ya. Dan memang ya itu yang ada di bayangan kepalaku dari dulu ya begitu. Ya apalagi akhirnya bikin album karena menurutku waduh bagus banget dia bernyanyi soulnya dan memang cocok aja kayaknya untuk nada-nada laguku. Ya udah akhirnya jadi album, jadi panjang. Kok saya yakin itu biasanya Mas Ade kan gandeng penyanyi Malaysia, Mbak Glow Jazz ya biasanya ya. Hobinya emang boleh bahasa Malaysia. Single. Ini langsung tawarin album gitu. Ya itu nggak tahu sih, tiba-tiba aja keyakinannya begitu keluar dari dapat wangsit. Apalagi hari ini industrinya kan bukan album. Iya. Gak apa-apa sih, happy banget apalagi ada lagu-lagu yang memang kita explore banget untuk bebas gitu maksudnya. Ya pastilah lagu yang komersil pasti, tapi ada juga yang benar-benar lagunya ya 8 menit gitu. Itu momen apa yang kemudian klik, ayo kita bikin album? Iya itu momen setelah mendengar 2 lagu di vokal lagu yang pas awal. Salah satunya yang Terbelah Jadi Dua. Jadi langsung tawarin album. Iya.
Gloria Jessica Yes. bisa kerjasama dengan Iya. ini belum lama ini kan rame tuh lagunya Astrid Yes. yang nyanyikan Astrid. Betul. Naik lagi tuh padahal tahun Terpukau. berapa itu Mas Ade itu? 2013. 2013. Oh, iya, 2013. Sekarang muncul lagi Terpukau. Betul. Perlu nyanyi nggak gua? Ayo dong dikit, tipis aja. Nanti habis lagi. Tipis betul. aja. Tapi di komentar ya, di komentar itu banyak yang bilang, kapan ya Astrid nyanyi lagu Terbelah Jadi Dua? Nah, itu Nunggu ya. sama, makanya begitupun sebaliknya. Makanya Iya. kayak senang banget Kak Ade kasih kesempatan. Kemarin juga Iya. udah sempet Kita coba ada sempet bikin membawakan konten. iya Ah. konten juga bawain dan akhirnya bertemu. Makasih ya Kak Ade. Aku senang banget bisa ketemu sama Kasih Betul sekali. gitu. Seberuntung ini ya, Iya. Anda bisa kerjasama dengan Ade Govinda. Iya. Betul, bertemu dengan banyak orang yang memang benar-benar aku hormati dan aku respect dalam industri musik gitu. Sementara Gloria Jessica ini kan sempat vakum beberapa tahun, Iya. ya karena menikah, terus punya anak, Iya, melahirkan. betul. Meskipun prosesnya lama ya, 2017 tadi ya, Mbak Gloria Betul. ya. Banyak fase lah, Banyak fase-fase berbeda. Nah, akhirnya dipertemukan kembali gitu loh, bahkan langsung album gitu. Betul. Jadi apa ya sebenarnya yang ya kayak mimpi yang jadi nyata itu apa gimana Betul. sih? Karena aku ngerasa setiap kali fase-fase aku termasuk orang yang mengalir aja gitu. Jadi memang mungkin karena memang aku nggak punya ambisi yang dari dulu, karena kan aku ngerasa selalu ditemukan oleh musik nih. Dari zaman aku sekolah, zaman pokoknya ada selalu musik itu selalu nyamperin gitu. Dunia seni specifically musik itu selalu nyamperin, dan setiap aku hampir nggak fokus ke situ lagi, Ada aja ada ya? lagi kesempatannya Oke, gitu. Dan khusus buat project dengan Kak Ade ini yang bikin aku terbengong-bengong adalah aku sampai ngomong sama suami aku, Bi, masih dikontak loh, karena aku Padahal sebelumnya nggak pernah ini iya, ya, udah aku nggak tuh berharap pengen, lagi ya? betul, aku ya udah pastilah karena kan Lama ya? iya, karena maksudnya aduh ketika ditanya pas lagi nggak bisa lagi, pas lagi nggak Oke, bisa. Berarti kan orang pasti ada kesabarannya juga dan bagaimana mereka sudah punya plan dan lain Yap. sebagainya gitu. Dan itu udah banyak kejadian karena satu dan lain hal. Banyak project aku nggak bisa, tapi bukan berarti jadi bete atau gimana ya, enggak. Tapi emang professional wise aja memang harus mereka lanjut, udah jadwalnya dapur rekaman dan lain sebagainya. Tapi ini tuh bener-bener ada satu orang bernama Ade Nurul Yanto yang bener-bener dari tahun ke tahun, dari segala fase betul-betul tetap yakin, berarti itu tuh yakinnya bener-bener getol tuh. Harus ada suara aku di dalam Terbelah Jadi Dua. Yang waktu itu judulnya belum Terbelah Jadi Dua ya, masih Hatimu Libatkan yang Lain gitu. Hatimu Libatkan yang lain. Nah, Oh. gitu. Jadi Awalnya itu. masih itu bener-bener bahkan demo bukan tipikal yang nih coba dengerin dulu demonya, enggak. Pokoknya Tapi? untuk kita ngobrol dulu, ketemu. Karena ternyata ini buat pertama kalinya pada tahun 2025 itu pertama kali kita ketemu, ngobrol, catch up, ngobrol tentang dari sana ke sini Iya, gitu semuanya. Sampai akhirnya itu pertama kali aku punya pengalaman mendengarkan demo dengan beliau mengambil gitar terus langsung mainin, langsung nyanyiin, tapi dari notasi pertama yang beliau udah kasih dan liriknya cinta memang misteri, itu aku udah tahu ini akan jadi gitu. Ini akan jadi, kolaborasi ini harus terjadi gitu. Itu ngerasa apa sih nggak enak karena sering dihubungi tapi nggak pernah bisa, terus tiba-tiba kok ya masih dipantau gitu, masih ditawarin gitu loh. Tentu, aku tuh nanya sama Kak Ade, apa yang bikin kakak sampai nungguin gitu? Karena menurut aku satu, aku bukan terbentuk jadi orang yang benar-benar punya kepedean yang sangat tinggi gitu. Tapi di satu sisi aku juga respect ketika ada orang benar-benar pengen ada suaraku di sana, tapi somehow ketika setiap project berjalan pasti aku akan menanyakan kenapa aku gitu. Karena apalagi untuk case-nya Kak Ade yang nungguin segitu lama sampai bersabar ketika 2025 akhirnya kita bertemu dan aku bisa mendengarkan demo tersebut secara langsung gitu. Dan ternyata semua soal rasa. Ketika Kak Ade di situ ngomongin soal rasa, bagaimana Kak Ade suka dengan cara aku membawakan lagu dan rasanya gitu ya, soulnya kalau kata Kak Ade.
Di situ aku tahu bahwa oke, ini akan menjadi project yang aku nggak tahu, aku tidak berpikir panjang apakah ini akan menjadi album. Udah aku nggak muluk-muluk lah, tapi aku tahu Terbelah Jadi Dua ini akan dibuat dengan sepenuh hati antara hatinya Kak Ade sendiri dan juga aku gitu. Dan akhirnya itu yang terasa, karena setiap proses ketika langsung tuh ya, itu kan 2025, 2026 akhirnya itu awal ya, 2025 akhir ya kita rekaman. Rekamannya akhir September. September 2025. Februari. Terus itu juga rekaman dari satu, jadi nyicil tuh. Satu, tiba-tiba Jess, ada satu lagi mau coba nggak? Gitu. Udah gini. Pas aku dengerin aku suka banget gitu. Terus akhirnya yaudah kita dalam satu shift itu kita coba rekaman 2 lagu. Dari situ tuh aku ngerasa aku pulang ada kerinduan yang ketika dengerin hasil take atau hasil rekaman atau bahkan video-videonya gitu di ruang recording. Kayak aku tahu dan aku merasakan kembali bagaimana karya Kak Ade ini adalah tipikal yang membangun satu rumah untuk suaraku tuh tinggal. Itu apa momen apa yang akhirnya membuat akhirnya siap ketemu? Siap ketemu di 2025 waktu itu. Ya. Oh siap banget iya, itu udah. Apa momen apa yang kemudian saat ini saatnya gue ketemu. Akhirnya setelah sekian lama. Betul. Karena fasenya pas akhirnya aku ada di fase dimana aku tidak ada, ya sudah menjadi seorang ibu, sudah mulai mengerti kurang lebih kayaknya aku seperti aku bisa nih gitu mengatur waktunya. Tapi at least kita ketemu dulu deh, namanya juga pertemuan pertama. Tapi nggak tahu kenapa feeling aku udah kuat. Klik, dengan semangat hari itu kita ngobrol juga langsung lancar, ketawa juga udah dari hari pertama itu gitu. Dan udah akhirnya benar itu yang terjadi, sekarang semakin tertawa terus kita berjalannya, cerita jadi tempat cerita, tempat nasihat juga. Aku belajar banyak banget juga Kak Ade, karena lucunya aku juga lagi dalam fase aku bekerja juga pada akhirnya di tengah gitu. Nggak lama dari aku recording aku bekerja lah sebagai A&R di satu bidang yang sama dengan Kak Ade. Jadi di Airfast. Relate lah ya. Music. Jadi nggak jauh dari musik juga. Betul. Jadi meskipun aku ada di dalam fase ini, fase menjadi seorang ibu itu sudah seenggaknya aku sudah punya pengalaman setahun lebih lah gitu menghadapi itu. Terus kemudian akhirnya aku dengan project ini ada fase baru lagi. Tapi di fase baru ini ya aku ngerasa nggak sendirian dan jadi sanggup aja gitu buat ngejalaninnya dan seru. Jadi mengobati juga ya, mengobati kangen apa? Atau karena selama ini juga sebelum ketemu Ade Govinda kan juga Gloria Jessica beberapa kali rilis single kan sebenarnya. Iya, dengan berkolaborasi dengan banyak kawan-kawan. Jadi kalau tetap nyanyi ya, maksudnya sebelum ada project ini tetap nyanyi. Melepas rindu juga enggak juga ya sebenarnya. Iya. Rindu sih udah pasti. Aku ngerasa semua musisi yang benar-benar cinta sama musik pasti akan kangen panggung, kangen rilis, kangen workshop, pembuatan lagu, semua fasenya pasti kita akan kangen gitu. Tapi aku bukan tipikal yang kayak aku harus ya gitu. Tapi di mana waktu fase kemarin adalah ya sambil aku menggodok untuk diri aku sendiri juga dengan pace, kecepatan sesuai dalam alur kehidupanku gitu. Tapi ketika ada kesempatan kolaborasi dari kawan-kawan yang memang aku klik, yang chemistry-nya sama, yang aku ngerasa aku senang bisa ada di situ dan support dan aku suka karyanya juga, aku tidak menutup pintu gitu. Itulah yang terjadi kemarin akhirnya itu, dan itu doa aku dari 2017-an juga. Aku sempat kayak aku pengen collab sama banyak orang deh. Dulu konsepnya konsep Lil Wayne. Dimana kayak setiap lagu tuh entah kenapa era-era waktu itu Lil Wayne gitu. Banyak banget gitu. Dan itu sebenarnya balik lagi itu adalah part of marketing juga kan gitu, untuk membesarkan namanya si Lil Wayne tersebut. Nah, aku ngerasa nggak tahu kenapa waktu itu tuh belum banyak era-era yang tadi Kak Ade bilang mungkin kerjasama antar label gitu, belum se-open dan semudah dan se-chill sekarang gitu. Sekarang emang udah open Mas Ade? Lebih gampang. Lebih mudah ya sekarang ya? Gitu. Sekarang udah enggak sekaku dulu ya? Iya betul. Iya betul. Dan akhirnya itu semua terjadi di tahun 2025 itu, dan akhirnya di 2025 itu ditutup dengan
Kak Ade menghampiri, dan dari situlah dimulai perjalanan menuju tiba-tiba Jess, album ya. Gitu. Ngerasa mampukah saat itu? Oh tentu. Artinya gini. Tentu tidak pede maksudnya. Tentunya bukan. Oh tentu bisa gitu. Ada nggak perasaan dari diri sendiri nih, Gloria Jessica ini ngerasa suaranya udah beda, ngomong nggak ke Mas Ade misalnya, suara sekarang nggak kayak dulu nih, atau ngerasa apa namanya terbebani barangkali lagu-lagu lu kan keren-keren gitu. Ya tentu. Selama ini juga pasti dengerin karya-karya beliau gitu. Betul, karena kan ada beberapa ada lagu yang di recycle ya, dan itu sempat kami bawakan juga di panggungan gitu, dan dulu, ya Hal Hebat bukan tanpa batas waktu. Oke, mau Fadli ya. Itu kan secara beban ekspektasi dan lain sebagainya itu aku ngerasa, dan secara beban karyanya deh gitu, itu aku ngerasa punya tanggung jawab yang kayak wah ini aku harus gitu, aku harus membawakan ini. Tapi aku balik lagi, setiap pikiran itu datang aku selalu mengingatkan diri aku, jangan lihat ini jadi beban. Ingat kenapa Kak Ade percaya. Kak Ade nggak mungkin deh maksudnya untuk Jess nanti kamu bawain ini ya, Jess kamu bawain ini, pasti itu udah yang Kak Ade pikirkan matang-matang di dalam kepala. Visioner ya. Iya, kenapa harus lagu ini, kenapa harus Glow Jazz gitu. Ade Govinda itu bisa aja dia minta Indi Arisa misalnya, atau penyanyi yang lain, atau penyanyi yang lain. Iya. Kan banyak banget yang di Betul. dalam radarnya beliau kan banyak banget. Betul. Dan untuk satu album dan itu semua aku yang nyanyiin Ya, juga aku bertanya, yakin Kak gitu. Tapi balik lagi ya, yakin ini dong. semua karena Bapak Taurus satu ini sungguh berpikir dengan matang ya gitu. Pasti banyak pertimbangannya, dan ya it's an honor for me juga, satu kesempatan yang luar biasa ya, aku nggak mau take it for granted. Dan dimana di situ alasannya adalah yang Kak Ade lihat adalah soul atau rasa, ya itu yang berusaha aku jaga dalam setiap aku menyampaikan karya Kak Ade dalam proyek. Mas Ade pernah bilang, Mas Ade ini supporternya Lazio tapi doyan ke Liverpool. Mas Ade pernah ngomong yang nyanyi bagus tuh banyak. Iya. Tapi yang punya soul saat bernyanyi ya cuman Gloria Jessica. Salah satu dia yang paling bagus. Salah satunya. Mas Ade ngelihatnya apa ya? Memang atau gini, nawarin ke dia yang sama-sama soul, punya soul juga saat bernyanyi. Atau ngerasa memang nggak cocok nih kalau dinyanyiin dia. Cocoknya Gloria Jessica nih. Lagu ini lagu dia. Ya itu dia. Pokoknya Jazz ini kalau nyanyi itu memang ya soulnya menurutku luar biasa. Jadi untuk apalagi ya lagu ballad itu kan lagu yang nyanyinya itu nggak cuman asal nyanyi menurutku ya. Menurutku nyanyi lagu medium itu menurutku ya lebih gampang. Tapi kalau lagu ballad tuh nggak, dia tuh benar-benar harus bisa ngebawa orang tuh kayak diceritakan gitu kan sama si penyanyi. Nah itu yang ada di dia yang memang luar biasa menurutku. Amin. Jadi bisa menceritakan juga ya pesannya. Terus sekali. Nah sebetulnya yang menarik juga di video klipnya Mas Ade sama Gloria Jessica ini pakai jasa salah satu aktris belakangan suka main film horor, Yasamin Jasem. Yayas. Boleh cerita nggak ini pertimbangan Mas Ade atau Gloria Jessica? Dari Kak Ade dan Kak Bagus, tapi semua kita diskusikan semua prosesnya gitu. Soalnya aku ngerasa kalau dalam project album dan Terbelah Jadi Dua kan pencipta nih yang paling tahu gitu. Tapi kalau misalnya ikut diskusi ya tetap open dan lain sebagainya. Dan di situ ketika aku tahu itu Yayas, siapa lagi mau komentar gitu. Kayak bagus sekali dia. Bagus banget, Yayas tuh bagus banget. Terus pemeran cowok juga ada Dava juga gitu. Jadi dan banyak kawan-kawan yang lain yang aku ngerasa Kak Ade di sini dan juga Kak Bagus tuh udah tahu banget apa yang mereka pengen gitu. Kenapa Gloria Jessica sampai emosional gitu loh? Sampai nangis gitu loh.
part itu adalah waktu itu kita udah selesai scene antara Kamu merinding juga sih ngelihat Iya. dia nangis itu. benar. Emang lagunya Mas Ade tuh nyakitin. Nyelekit. Dia itu Kalau bahasa Jawa tuh ada darboy, orang-orang darboy kayak Iya. musisi-musisi lokal daerah itu kan suka bikin lagu patah hati kan. betul. Nah, itu tuh benar-benar kalau Kak Ade tuh aku ngerasa setiap bikin karya sebenarnya menjelaskan secara gamblang ya gitu, terbelah jadi dua gitu, hatimu libatkan yang lain, tapi bagaimana beliau membungkusnya dari kata ke kata, begitupun musiknya yang maksudnya berbarengan, aku ngerasa itu meskipun jelas tapi kayak diirisnya tuh perlahan gitu, kayak bawang kan menurutku. Bawang goreng Gitu, gitu. iya Pelan-pelan bawang ya. sampai akhirnya di intinya yang paling pedesnya, yang paling sakitnya gitu, yang paling perihnya ya disitulah. Jadi Yayas pun setiap scene per scene juga kita ngelihat perkembangannya. Iya, Emosinya betul. ini ya. Iya, emosionalnya sendiri, dan kita juga meyakini sebagaimana aku dan Kak Ade berusaha meyakini setiap nada, setiap balutan musik, setiap kata yang aku bawakan, yang kami bawakan gitu dalam lagu ini. Begitupun juga Yayas dalam musik videonya yang didirect oleh Kak Bagus Tresna. Dari situ kita udah nunggu tuh sebenarnya scene kita udah selesai. Terus abis itu tiba-tiba, udah mulai teriak nih Yayas gitu. Kita kan udah tahu dong Iya. scene berikutnya tuh apa. Kak, yuk cek yuk, kita lihat yuk, udah mau rap nih berarti. Iya, Akhirnya kita bener. ke atas lihat scene terakhir tersebut, karena kan itu udah scene yang bener-bener di kamar mandi dan basah ya gitu. Jadi itu udah pasti ditaruh terakhir. Akhirnya kita naik ke atas, Yayas udah kuyup. Terus aku di preview sama Kak Bagus, begitu aku lihat aku kagetnya karena entah kenapa waktu deck tuh aku juga nggak sedetail itu kan, maksudnya Iya. detail tapi ya sama lah, maksudnya nggak akan bisa persis sama, atau aku entah kenapa nggak terbayang, tapi di situ aku baru ngeh, meskipun aku udah tahu itu scene di kamar mandi nanti terkucur dan sebagainya, tapi ketika tersungkur Yayas dari proses dia nangis, teriak, tersungkur, teriak, itu adalah satu scene yang benar-benar pernah terjadi dalam hidup aku, dan aku nggak pernah Oh. ceritain ke Iya. Kak Ade, Oke. ke Kak Bagus tuh nggak. Bisa sama. Bisa iya ya. Ya, dan sekali lagi kayak dalam project musik, visual, pokoknya project seni, ada lagi aja ini yang berbicara, sama-sama berbicara dalam satu project. Pertanyaannya Mas Ade tuh dapat dari mana inspirasinya? Pengalaman siapa saat itu? Itu pengalaman zaman Jangga. lama lah itu. Pujangga. Betul. Mas Ade bisa Pengalaman sampai hidup lah. segitunya tuh, masih dapat lirik yang ini baru terbelah jadi dua ya, belum 9 lagu yang lain ya. Ya. Ya biasa hidupnya. Ya. Ada jalan tol milih jalan kerikil. Iya. Jadi saya pikir Gloria Jessica beruntung banget ya. Mudah-mudahan Sama-sama dong. Kita juga beruntung menyanyikan suaranya lagunya Mike Glojes. iya. Jadi Mas Ade beruntung mendapatkan Gloria Jessica, suaranya Gloria Jessica juga oke, Sangat. bisa musisi sehebat Ade Govinda ya. Betul. Nggak cuman di Govinda, sekarang dia punya Kiribili Ya, Gloria Jessica. benar. Jadi Mau terbang lagi kan? nah, makanya waktunya tolong di Iya. ini ya di Aku udah bilang sih kalau butuh ini nggak buat megangin gitar, pick gitar gitu. Kalau hilang cet oh iya gitu. Saya rela. Jadi sejauh ini apa yang Gloria Jessica rasakan bisa kerja bareng sama Ade Govinda? Aku bersyukur dan aku merasa semakin dewasa dan penuh. Dan aku menyadari akhirnya kenapa kita sempat ada pembahasan juga kenapa ini semua akhirnya terjadi. Kalau ini terjadi di 2017 Iya, mungkin betul. Enggak beda. Oke. Rasanya Iya, terjadi sih tetap terjadi pasti, tapi beda kita memaknai setiap karya ini gitu. Karena dalam setiap fase itu juga kita ada proses pendewasaan dan banyak pengalaman pahit manisnya kehidupan, dan akhirnya ya udah kita lagi di fase yang sama, fase sama menikah, menjadi orang Iya, betul. tua. Terus ketika lagu-lagu ini yang benar-benar patah sepatah-patahnya, mungkin pada kala itu di kala prosesnya kita akan ikut semakin patah-patah banget juga dalam, dan mungkin belum bisa menyikapi setiap story di belakangnya gitu. Tapi sekarang ketika kami sudah penuh dengan keluarga kami masing-masing, bahagia,
amin ya seterusnya gitu. Kita udah bisa melihat lagu ini dengan kayak fase-fase ini tuh ada ya di, meskipun ini penciptanya Kak Ade, tapi aku juga memaknai ini dalam perjalanan hidup, pasti dalam setiap orang pernah merasakan gitu. Terlewati dan bisa, dan akhirnya kami jadi bukti meskipun kami membawakan karya yang dimana album Blue nanti adalah patah yang sepatah-patahnya hati, tapi kamu bisa bahagia juga dan kamu layak mendapatkannya. Dan ini semua buktinya adalah kami berdua gitu. Ini jadi titik balik gak sih sebenarnya buat Gloria Jessica? Tentu. Ini adalah so far, by far ini adalah project terbesar, terserius, dan I'm very lucky ketemu Kak Ade yang aku bisa melihat dan menyaksikan beliau betul-betul menoto gitu ya semua project ini dengan sepenuh hati. Dan makanya setiap mau ada jadwal promo, mau ada jadwal recording, itu adalah hari-hari yang benar-benar aku nanti. Mas Ade punya, tadi saya ngobrol sama Mas Erik Sabeni itu setahun yang lalu itu kayak Juicy Lucy sama Bernadia. Mas Ade itu hampir sekarang Rem Laude ya Mas Erik ya. Sekarang Rem Laude hampir semua lagunya di album yang sama itu didengarkan pecinta musik Mas Ade. Jadi harapannya juga nanti akan seperti itu ya Mas Ade ya. Ya pastilah. Kira-kira seyakin apa Mas Ade kemudian tadi itu langsung boom album ya. Ya sebenarnya ya yang pasti kita harus diniatin baik, tapi ngebikinnya atau ngeraciknya yang pasti kita bener-bener serius, dipikirin. Ya sebenarnya ya pengen pendengarnya banyak, tapi itu kan lagi-lagi jalan Tuhan ya. Tapi maksudnya ya setidaknya kita udah membuat yang terbaik, rasa kita terbaik dari kita berdua. Iya, dan karya yang kita juga happy. Iya gitu. Ada di dalam perjalanan ini. Makasih loh Kak. Iya, sama-sama. Jadi haru. Formasinya kan udah di ya rumusnya kan nggak ada Mas Ade ya. Mau lagu ini tiba-tiba lagu ini atau film ini nanti banyak yang nonton, banyak yang dengerin, kan kita nggak punya rumus pasti ya. Tapi hitungannya pasti udah ada tuh Mas Ade ya. Iya. Diusahakannya pasti ada. Betul, diusahakannya pasti ada. Tinggal berserah diri aja ya. Mas Adi punya pesan apa buat Gloria Jessica? Ini dia sebut tadi titik baliknya. Tapi ya emang bener selama ini Gloria Jessica kemana ya? Bukan pesan sih, cuman lebih ke ya happy banget akhirnya dia bukan berkarya lagi, tapi benar-benar mungkin lebih serius lagi balik di industri musik, karena orang tuh harus tahu suara dia. Orang harus lihat dia manggung, dan apa ya? Ini tuh sebuah hal membersamai yang aku juga sangat happy gitu ngerjainnya, dan ngerjain album tapi bukan yang merasa terbebani. Jadi enak aja semua. Suaranya pas juga untuk lagu-lagunya Mas Ade yang patah hati, sepatah-patahnya itu. Jadi 10 lagu itu nanti kan patah hati semua. Mostly. Hampir semuanya. Iya. Memang konsepnya juga begitu, makanya nama albumnya Blue. Oke. Dari Feeling Blue. Jadi memang udah ada konsepnya juga. Jadi kalau tiba-tiba dimasukin lagu yang liriknya kira-kira bahagia, malah nggak pas kali ya? Iya, dengan konsep albumnya ya, bukan dengan Gloria Jessica-nya. Betul. Tapi bahkan dalam setiap kesedihan ada fase bahagia dan nangisnya kan. Tapi somehow ketika kamu mendengarkannya tergantung fase kamu juga lagi merasakan apa. Kalau udah penuh mungkin jadi tenang efeknya. Iya. Tapi kalau buat terapi ya. Iya. Jadi terbelah jadi dua. Sebenarnya ini nggak tahu nih Mas Ade, Mbak Gloria Jessica, bener nggak mendengarkan lagu terbelah jadi dua nih sebetulnya kayak terapi. Nggak apa-apa kita nangis hari ini, kita patah hati hari ini gitu ya, sepatah-patahnya. Tapi kemudian kita bisa apa ya, move on lagi gitu loh. Bisa lah, kamu layak dicintai sepenuhnya. Iya. Bukan yang dibelah-belah.
gitu. Emang gila nih yang bikin lagunya. Benar. Ada aja pikiran sana itu ya. Benar. Dan kadang orang kalau lagi menghadapi kekecewaan dan kemarahan terbesar itu kan nggak bisa ngeluapin. Disitulah dokter spesialis Ade Govinda Iya. membantu Anda untuk meluapkan Betul. semuanya. Jadi tambah satu lagi dokter cinta ya. Ya, betul, dokter cinta. Buat Gloria Jessica ini nggak sih? Terus kemudian nanti album Blue ini akan dirilis, dikenalkan ke publik. Image-nya nanti lagu-lagu patah hati ini gitu. Aku tuh nggak pernah terlalu mikir apa image yang akan orang tempelkan ke aku gitu. Mungkin benar-benar yang menjadi fokus aku adalah dalam setiap perjalanan musikku, itu pun juga yang selalu aku pegang. Aku percaya apa yang dari hati dikerjakan dengan sepenuh hati akan sampai ke hati juga. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya kalau untuk secara bisnis wise sudah pasti quantity matters ya. Apalagi kita berdua sekarang bekerja sebagai A&R, Iya, betul. it matters gitu. Tapi kalau balik lagi dalam perjalanan hidup, dan aku ngerasa Kak Ade juga merasakan ketika kita udah bangga dan secara karya ini, especially karena ini buat kami masing-masing juga ya gitu. Puas, happy, dengerinnya juga bener-bener aku juga percaya ini waktu itu memori-memori baik ya ketika dalam prosesnya. Aku percaya itu akan tinggal di hati banyak orang dan menetap gitu. Itu Senang aja sih. juga akhirnya bisa manggung ya. Iya, itu. Bisa manggung. Iya. Ya, Mungkin bisa ini- jadi member baru Govinda. Govindi. Yang dicari drummer loh. Oh iya, oh bener ya. Dusta. Anak Bukan, aku sih, bukan. oh, ya. Iya. Iya. Jadi ini sih ya bahkan kita manggungnya benar-benar dari yang format berdua. Nanti mudah-mudahan nanti ada, kalau udah lebih jalan lagi formatnya yang full band. Jadi memang kita nikmatin aja semua prosesnya, Mas. Mas Ade yakin bisa misalnya Gloria Jessica manggung bisa ngiringin gitu. Ya memang pasti. Di sela kesibukan dengan beragam. Makanya Ade Jadwalnya ini. banyak banget. album ini tuh makanya konsep berdua. Jadi Betul. memang Oke. lagunya harus kita bawakan Ya. Berdua. Gitu. Di atas Jadi panggung harus berdua. nggak mungkin ada cuma salah satu, nggak mungkin Iya, ya. Iya, enggak. kita Oke. memang Sudah. udah komitmen dari awal begitu. Sepakat begitu. Ada yang disampaikan ke Sobat BK, Gloria Jessica. Hai semua. Kita baru saja nggak, kita sudah merilis Iya. detak jantung pertama kami yang tadi Detak jantung. kita sudah obrolin juga menuju sebuah album Blue, dan detak jantung pertamanya sudah ada dan bisa kalian dengarkan dan nikmati. Tadi visualnya sudah ada juga di YouTube juga. Ya. YouTube-nya ada Nurulianto, dan juga di semua streaming platform favorit kalian. Terbelah jadi dua judulnya, dan kalian bisa mendengarkan dan menantikan kolaborasi album Iya, Blue betul ini. sekali. Jangan lupa di follow juga sosial medianya album kami @album.blue. Itu pasti akan ada info-info menuju perilisan Betul sekali. album yang kami siapkan dengan sepenuh hati. Dan untuk kalian yang sudah pernah merasakan menjadi pasien-pasien dari Bapak Ade, bersiaplah karena album Blue buat penyanyinya pun bahkan sampai takut untuk membawakan, karena apakah saya bisa menjaga emosi yang tepat untuk dan tidak larut dalam membawakan album ini. Aku sampai mau les vokal loh, Kak. Wis. Karena untuk untuk itu. Jadi Karena aku untuk juga apa? untuk bertanggung jawab dalam membawakan Oke. lagu-lagu Itu luar biasa, karya-karya ini. Karena memang bebannya masing-masing lagu berbeda-beda ya. Tentu, karena aku orangnya juga yang gampang tenggelam ya Oke. gitu dalam membawakan lagu. Jadi aku takut ketika hal ini sampai terjadi apa yang harus aku lakukan gitu. Karena kan kalau enggak nanti bisa goyang juga. Malah aku tahu bukan secara skill tuh aku masih kurang. That's why aku mau mencoba supaya untuk bisa menyempurnakan semuanya, meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Iya. Dan kesempurnaan dari kisah-kisah lagunya Bapak Ade. Kalau Rati disuruh nyanyi lagu Patah Hati lagi mau? Mau Mau lah, ya? mau lah. Karena sama lagu Patah Hati itu memang diperlukan kok. Iya, betul. betul. Buat obat ya. Buat obat, buat peneman, karena mereka teman yang tidak kayak kita ketika sedih kita putar lagu, mereka tuh ada gitu. Tapi tidak menjudge ya, tidak menghakimi. Bisa menasehati juga, bisa menemani. Jadi aku ngerasa itu magicnya
sihirnya musik tuh di situ. Mas Ade ada pesan? Tadi udah lengkap banget. Mam banyak ngomong yang ini. Pokoknya dengerin aja album Blue nanti Iya. yang mau rilis. Ah, Dan didoakan lancar semua. tahun ini juga. Iya dong, tahun ini. Oke, tahun ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan di September. Oke. Makin Ah, dek September. berarti akan per bulan gitu? Enggak juga ya? Enggak langsung rilis Langsung kita. album ya. Jadi gongnya titik awalnya ini ya. Iya. Terbelah jadi dua. Biar ini juga sih Mas, kalian orang udahlah ya nanti ya mana yang orang suka bisa milih dari semua. Gitu sih. Terima kasih, Iya, Mas sama-sama. Ade Nurulyanto. Di antara kesibukannya mampir ke Palmerah. Bentar lagi ke International Beatles Week. Iya Mas, ya, weekdays ya di Liverpool. Jadi manggung di sana Iya dong. Iya. dengan Kiri Billy. Iya. Luar biasa. Keren banget. Setelah nonton Paul McCartney di Gold Coast di Australia, sekarang manggung langsung. Itu nama di- Kiri Billy dari nonton Paul McCartney di Gold Coast. Oh, dapatnya di situ. Jadi aku kan nonton di Gold Coast Hah? kan. Tapi aku ke Sydney juga kan. Jadi aku naik kereta. Dua kota itu mereka dia manggung. Iya, tapi aku Oke. nontonnya yang di Gold Coast. Aku naik kereta, pas aku turun dari stasiun keretanya tuh sama Nanda tuh lihat langsung stasiunnya Kiri Billy. Oh. Gila ini nama unik banget sih. Nama Itu stasiunnya stasiun dari Gold Coast ke Sydney. Oh enggak, udah di Sydney. Oh, di Sydney ya? Di Sydney. Kan banyak stasiun kan. Kita kan naik kayak MRT gitu Ah. lah, misalnya Duku Atas ada. Itu namanya Itu Kiri Billy. Kiri Billy. Gila namanya unik banget langsung nyantol tapi dia pakai Kiri I. Billy. Oh, oke. Jadi biar itu salah satu daerah di Australia. Jadi biar biar aku bisa jadi dicari orang itu nggak cuman Kiri Billy band gua, aku ganti jadi Y. Oh. Kiri Billy sebenarnya gitu. Dapat aja. Cara ngenalin personilnya juga gitu kan, semua diganti jadi I. Hi, mini mis, itu Iya. Bagus itu. Berarti apa? Ikmil gitu. Iya. Ikmil Tibing gitu. Ikmil, hei, mini mis, Ikmil Tibing gitu ya. Gitu lah. Mudah-mudahan lancar Mas Ade ya. Amin ya Allah. Dengan Govinda juga meskipun drummernya sibuk memimpin Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya Mas Ade pusing kapan manggungnya ini Govinda. Tapi besok manggung dia ikut. Gak Tanggal jadi. 27 Juni. manggung ya. Tadi dibilang sibuk ya Mas ya. Jadwalnya udah penuh ya Govinda ya. Keren Iya. gak jadi keren. Mudah-mudahan dilancarkan juga Gloria Jessica Ulima Gultom. Amin. Orang Batak juga memang harus bisa nyanyi sih ya. Betul. Tapi aku nggak pede karena aku agak beda Bataknya. Suaranya tuh kayak aku nggak pede kalau lagi acara adat tuh kayak disuruh nyanyi. Wah, Enggak. jangan deh. Lah. Jangan Inam, jangan Amang gitu. Beda, nggak bisa aku makan itu lagu Batak, tapi aku akan mencoba. Terima kasih, ditunggu Mas. albumnya. Sebetulnya jangan lupa dengarkan lagu Terbelah Jadi Dua. Awal menuju album Blue, Gloria Jessica dan Ade Nurulyanto. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih semua.